Tapi lagi ada deket sama siapa gitu kan? Ada sih. Siapa sih yang akan diusung oleh PAN di Pilgub Jawa Barat? Jangan-jangan kayak DC Ratna Sari nih. Jujur saya dapat tugas untuk melakukan hal itu. Jadi maksudnya TDC menolak tawaran PAN untuk turun sebagai calon gubernur yang diusung PAN? Enggak sih, nolak mah enggak. Cuman ya Tum siap kan gitunya. PAN sebagai kader mah kudu gitunya. Ini adalah sesuatu hal yang menjadi haknya Pak Karno dengan Bu Inggit dan keluarganya pada saat itu. Kemudian hal ini menjadi sebuah perkawinan yang terjadi tapi kemudian juga memberikan kontribusi yang besar dalam perjuangannya Pak Soekarno. Kenapa kita tidak melihat hal itu? Kan malu ya, saya gagal dalam perkawinan tuh saya malu banget. Tingkat perceraian Sukabumi aku tinggi juga, banyak jakem, betul, banyak janda kembang karena masih muda-muda gitu. Nah oleh karena itu saya selalu bilang bahwa nggak apa-apa jadi janda juga, tapi kudu bener, kudu cerdas. Tapi gajinya banyakan mana teh? Gajinya banyakan artis. Oh banyakan artis? Iya. Masa sih? Kalau menurut saya banyakan artis. Oke. Mohon maaf ya, saya kemarin liburan aja kan saya dari artis kan syuting lah. Mari menolak keliru, jawab kegelisahan diri dan bedah pikiran bersama kami. Dan tentu saja host hari ini Salsabila Syairah untuk Anda semua di Misunderstanding, dan spesial episode kali ini kolaborasi dengan DPD KNPI Jawa Barat dengan tamu istimewa Ibu Desi Ratnasari. Assalamualaikum, Masya Allah dibilang istimewa. Pakai telur bebek. Teh boleh nggak aku panggilnya Tete Joni? Boleh, nggak apa-apa. Saya lebih senang, berarti saya masih muda. Tapi aku takut nggak sopan, soalnya kan beliau sudah sampai pada profesi yang luar biasa. Teteh aja nggak apa-apa. Teh ya. Teh, ini adalah sebuah podcast yang kami khusus desain untuk menjadi referensi politik perempuan khususnya di Jawa Barat, dan semoga saja cita-cita nasional internasional, amin gitu. Amin, amin, amin. Dengan basic sarjana magister psikolog, kemudian juga pengalaman di dunia entertain, aktris populer sampai ibu saya aja titip salam gitu ya. Kemudian turun di dunia politik, ini gimana awal mula memutuskan kemudian terjun? Ini motivatornya adalah ibu saya. Mama tuh bilang, "Hai atuh cenah manfaatkeun ilmu, cenah ijazah teh geus 2 kali, cenah jadi magister arek naon cenah di artis mah teu make ijazah." Gitu. Jadi saya ngomong Sunda ya. Jadi untuk apa katanya gitu ijazah? Karena artis tidak pakai ijazah, jadi ya sebisa mungkin dimanfaatkan. Waktu itu sih saya sebenarnya sempat 2 tahun honor ya jadi dosen di Alma Mater saya Atmajaya Jakarta. Lalu kemudian kata mama, "Kamanfaatan nangan sagewo kan mahasiswa hungkul, cenah abdi mere manfaat mah kudu loba jelema cenah." Mikir lagi gimana ya, aduh. Pas kebetulan kan suka ikut pengajian taklim keluarga saya dengan Pak Adi Aksa Daud. Terus nyatu teh cenah udah umur 40 tahun masuk atuh yuk orang masuk politik, dikenalin lah sama Pak Atta Rajasa. Waktu itu beliau menjadi ketua umum PAN. Terus kenalan, nyatu deh cenah sok atuh ya yuk mau kemanfaatan kela Pak. Saya mau bertanya dulu, saya bilang itu pertanyaan saya. Waktu itu tuh saya boleh nggak sebagai politisi berbeda pendapat dan keputusan dengan partai, dan saya bebas untuk menyuarakan perbedaan itu tentu dengan fakta data, saya bilang gitu. Boleh, dia bilang gitu. Terus pertanyaan satu lagi Pak, saya bilang gitu. Kalau kemudian saya mengambil keputusan nih, saya tahu ini partai ngambil keputusannya A, tapi menurut saya itu harusnya B. Saya boleh juga nggak menyuarakan hal itu. Berdasarkan apa kata Pak? Ya kemanfaatan kemadorotan lah Pak. Boleh. Berdasarkan jawaban-jawaban itulah kemudian saya bergabung dengan PAN. Karena sebelumnya saya juga bertemu dengan beberapa partai-partai ya. Kan kalau cari rumah kudu enak hati gitu ya, enak pikiran, kudu cocok dengan orang-orang di sekitarnya gitu ya. Dan menurut saya ketika kita berjuang kan karena ini kolektif kolegial, keputusannya tentu kita juga harus satu visi misi lah gitu ya. Betul. Nah alhamdulillah di rumah PAN ini saya merasa cukup nyaman untuk bisa berkiprah gitu ya, dalam konteks sebagai perempuan, dalam konteks sebagai politisi, dalam konteks sebagai penyuara aspirasi masyarakat yang memilih saya maupun yang tidak memilih saya merasa cukup nyaman di rumah PAN. Jadi partai yang bisa menjawab pertanyaan kritis dan kegelisahan diri lah ketika itu ya untuk bergabung
ke politik adalah PAN. Yes, dan sampai sekarang. Dan sampai sekarang. Dengan ketum yang berbeda pun. Tapi sebentar, sebelum PAN pernah ada yang nawarin juga? Oh ada, saya dulu zamannya masih Warna muda, apa aja? S1. Dari semua warna. semua. Dari zamannya dulu saya masih S1, artis disebut sebagai vote getter. Habis itu saya belum selesai S1, ibu saya bilang, ulah kayak disebutkan artis jenanya ngan ukur ngan sora mendulang suara pada saat itu teu dianggap, teu boga ilmu, mung mamah mah anak mamah dikitukeun. Gitu. Ini bahasa Sunda lagi, maaf ya. Hampura ibunya Teh Desi politisi sejati ya. Paham cara mengorganisir sesuatu sehingga jangan sampai karena zaman dulu gitu ya. Saya lagi jadi artis kan zaman dulu kita selalu ikut kampanye di partai tertentu kan kita selalu diundang berkampanye. Jadi ayah saya juga dulu, ibu saya juga PNS dulu ya, kan jadi tahu lah dekat dengan lingkungan politik gitu. Jadi arah-arah ulah cenah mama ngomong gitu. Terus kemudian kan ilmu heula gitu. Terus pas begitu umur saya dari 40 tahun udah 2 kali magister psikologi gitu, terus barulah kemudian dianggap mapan, dewasa, secara ilmu, secara umur, secara mental. Kemudian putri saya juga sudah besar. Kalau dulu makan putri saya masih ya memang kudu non ya. Konteksnya kan saya single parent, dia harus betul-betul full saya liatin, saya didik, saya rawat, mempersiapkan dia untuk siap menjadi anak yang mandiri, sehingga pada saat saya udah terjun tuh udah tinggal pencet tombol aja gitu. Apa namanya situasi ketika sudah turun ke politik, ini udah 2 kali atau 3 periode? 2 periode. 2 periode ya. Pernah gagal atau langsung sih? Ketika Alhamdulillah langsung terpilih di tahun 2014, saya 2013 Ratnasari turun nyalek. Pasti di pemilih ibu-ibu atau bapak-bapak yang dulunya nonton sinetron teteh semua. Tapi menurut saya sih tidak mudah juga saya bisa mengkonversi ataupun bertransformasi dari konteks popularitas. Mungkin saya di Sukabumi tempat saya maju, dapil saya tempat saya lahir, saya sekolah sampai SMA di sana, saya punya teman-teman dan sebagainya. Cuman membuat orang-orang untuk kemudian percaya kepada saya bahwa saya mampu untuk menyuarakan aspirasi mereka dan menjadi seorang legislator itu juga tidak mudah. Oh jadi artinya Teteh nemuin dalam pengalaman Teteh tidak selalu popularitas berakhir dengan elektabilitas yang baik. Betul. Karena saya aja turun 6 bulan nggak berhenti. Jadi saya tinggal di Bali, tinggalnya jadi tidak di Jakarta. Saya tinggalkan dunia artis saya selama 6 bulan itu off kerja. Saya benar-benar turun dari hari Senin sampai hari Kamis sampai hari Jumat bahkan di Sukabumi, kukurilingan lah ya gitu, berkeliling ketemu dengan konstituen masyarakat, membuat mereka menjadi jatuh cinta dan percaya kepada saya untuk tingkat elektabilitas tadi. Lalu kemudian hari Sabtu sama Ahad saya ketemu dengan anak saya 6 bulan. Alhamdulillah Allah mudahkan, mungkin Allah melihat karunia ya budak senaga kukurilingan gitu. Tapi alhamdulillah sih saya berusaha untuk menjalankan politik yang memang politik jatuh cinta, politik hati pada saat itu, politik kasih sayang dan politik kepercayaan. Membangun kepercayaan masyarakat dengan saya tidak dalam konteks pragmatis. Alhamdulillah Allah mudahkan. Ini menarik banget ya. Jadi selalu ada yang membedakan antara perempuan dan laki-laki. Meskipun kita ngomongin konsep kesetaraan gender, dianggap bahwa harus ada peluang yang sama, tapi selalu ada. Yang paling kentara adalah pada unsur biologis gitu ya, pada sesuatu yang memang sudah ditetapkan langsung dari Tuhan gitu ya. Salah satunya adalah intuisi. Nah, ini terwujud dan terlihat banget dari gimana Teh Desi dalam konteks turun ke dapil, mencoba untuk memenangkan dapil. Ternyata ada manajemen khusus nih. Senin sampai Jumat fokus, turun ke konstituen, Sabtu Minggu tetap konsen untuk urusan keluarga. Ini desain seperti ini ternyata masih kan dianggapnya politisi perempuan yang turun ke politik akan kehilangan konsentrasi terhadap keluarganya dan intensitas terhadap keluarganya berkurang. Jadi kualitas berkeluarga tuh dipertanyakan tuh. Nah, Teteh bisa melakukan itu gimana tuh? Menurut saya sih komitmen dan disiplin. Dan sisanya adalah konsistensi. Bahwa kalau kita sudah berkomitmen demikian, kita jalankan dengan penuh kedisiplinan dan kita konsisten juga dalam menjalankannya, insya Allah akan berbuah hasil. Putri saya juga menjadi tahu bahwa hari Sabtu dan Ahad saya tidak akan pernah menerima telepon urusan kampanye, urusan dapil, itu nggak akan pernah. Maaf, saya ini waktu dan itu konsisten saya lakukan, dan itu anak saya ngelihat dan dia sangat menghargai hal itu. Sehingga dari Senin sampai Jumat dia juga tidak akan mengganggu untuk urusan Bunda lagi pengen sama Bunda, lagi pengen ini, lagi pengen.
udah enggak, karena tahu dia tidak akan mengganggu. Nah, menurut saya itu yang terpenting adalah DKK, disiplin, komitmen dan konsisten. DKK tuh penting DKK dicatat. ya. Dan ini tidak hanya untuk dicatat oleh perempuan dan laki-laki, tapi kita semua yang memang pengen sukses sampai pada tujuan. Berarti Teh dalam perjalanan Teteh turun ke politik dengan intensitas aktivitas politik yang luar biasa ya. Politik itu kan biasa sampai malam gitu, jalan kemana ke dapil sampai berhari-hari. Artinya Teteh nggak merasa bahwa ada kegagalan dalam urusan mengurus anak, karena memang sudah berhasil dengan manajemen itu. Oh yes, menurut saya sih itu. Kalau ngomongin soal gagal mah, saya sebelum jadi politisi juga udah gagal berumah tangga. Astagfirullahaladzim. Aku juga pengen bahas itu nanti. Tapi menurut saya sih konteks justru dengan kegagalan itu kita belajar bagaimana memanage waktu dengan baik, memanage fokus kita untuk kemudian kita tahu nih pasti semuanya juga perlu ada perencanaan ya. Saya juga ketika terjun saya sudah mempersiapkan putri saya secara mental. Nah, nanti kesibukan Bunda akan begini sehingga dia juga udah siap secara mental untuk menerima bahwa ada saat di mana dia butuh saya tidak ada. Gitu ya. Pada akhirnya DKK itu tadi disiplin, komitmen dan konsisten. Selain itu artinya juga DKK ini adalah dan kawan-kawan. Artinya saya juga punya support system. Dalam hal ini ketika Senin sampai Jumat saya tidak ada di Jakarta, ada tante saya yang nemenin. Waktu itu kan masih ada mama ya, almarhum masih ada, nenek saya masih ada. Pasti dia akan menemani putri saya untuk menguatkan dia secara psikologis bahwa tidak ada ibunya pun ada keluarga. Inilah konteks DKK dan kawan-kawan sebagai support system yang mana keluarga saya. Dan itu emang dipikirin betul detail-detail dan itu itu ya? semua dengan perencanaan. Jadi ketika saya terjun harus sudah mappingnya tuh udah insya Allah ada. Ya rencana manusia ya, tapi alhamdulillah Allah mudahkan. Alhamdulillah. Aduh merinding juga, jadi very detail ya. Pun ada hari khusus, tapi di hari-hari ketika kita bekerja, kita sudah mikirin banget gimana environment di sisi putri bisa sustain menggantikan dan pendampingan tetap ada gitu ya. Nah, tapi apakah keberhasilan Teh Desi dengan konsep DKK ini gitu ya untuk memaintain antara kegiatan kerja dan politik dan juga serta keluarga ini bisa berhasil? Apakah karena ada background sebagai psikolog gitu ya? Nah, kalau dilihat nih, aku pengen pendapat Teh Desi sebetulnya politisi-politisi perempuan yang sudah di Senayan lah, yang Teh Desi bisa lihat dari helikopter view Teh Desi, mereka tuh memang juga bisa seperti Teh Desi atau punya hambatan juga karena misalnya ada, mohon maaf ya kalau mereka kan misalnya berpasangan dengan suami terus kontra dalam hal agenda dan waktu gimana tuh? Kebetulan disertasi saya berbicara tentang perempuan dan kepemimpinan perempuan di dunia politik. Jadi tentu saya melihat siapa perempuan-perempuan yang berhasil dalam konteks politik dan perempuan-perempuan juga yang berhasil untuk menjadi pimpinan di arena politik gitu ya, khususnya di DPR. Kalau ini kan saya belum melakukan penelitian, tapi hasil observasi dan saya pernah melakukan penelitian kualitatif bahwa perempuan itu memang selalu dalam tanda petik itu dihadapkan kepada dua pilihan urusan publik dan urusan domestik. Bahwa perempuan yang berhasil dalam konteks publik pasti keteteran urusan domestiknya. Tapi perempuan-perempuan yang berhasil sesungguhnya memiliki support system yang cukup baik. Dalam hal ini support suami, suaminya nggak cerewet dalam tanda petik. Dia percaya bahwa istrinya akan menjaga marwahnya dan marwah keluarganya dalam konteks arena publik sehingga dia bisa berhasil untuk menjadi pemimpin. Tapi biasanya kalau perempuannya setengah-setengah keberhasilannya dalam konteks dunia politik, itu biasanya support suami juga tidak terlalu besar. Biasanya suaminya yang hanya mengizinkan, ya sudahlah kamu di sini saja, tapi tidak perlu sampai puncak pimpinan gitu misalnya. Nah, hasil penelitian kualitatif seperti itu, penelitian kualitatif awal. Nah, sekarang saya akan meneliti terkait dengan capaian perempuan. Sesungguhnya perempuan tuh ingin nggak sih menjadi pemimpin yang menyuarakan dan memperjuangkan semua hal tentang perempuan dan kepentingan perempuan, gitu ya. Apakah perempuan-perempuan ini juga ada di sana, tapi tidak dalam konteks untuk memperjuangkan kepentingan perempuan misalnya. Nah, ini juga menjadi apa ya? Topik dan juga variabel-variabel yang ingin saya lihat dalam konteks perempuannya, tak itu self efikasinya bahwa perempuan tuh yakin dirinya punya kompetensi, perempuan punya kepercayaan diri yang kemudian juga ditunjang dengan paradigma berpikir kesetaraan gender yang tidak dimiliki oleh dirinya saja, tapi dimiliki oleh keluarga, tapi dimiliki oleh masyarakat, tapi dimiliki oleh laki-laki sebagai partnernya, partner kerjanya dalam dunia politik yang kemudian mendorong perempuan-perempuan juga untuk betul-betul ada di dalam tampuk kekuasaan yang juga memiliki kewenangan, tidak hanya jabatan.
Kan banyak perempuan yang jadi pimpinan, tapi kewenangannya tetap laki-laki. Nah, ada juga yang seperti itu. Banyak juga tuh. Iya, itu jadi bahan topik penelitian saya. Oke, tapi konteks realitas di realitas sekarang kalau menurut saya itu tadi banyak perempuan-perempuan kalau suaminya mensupport, insya Allah dia berhasil. Oke, tapi konsentrasi keterwakilan perempuan di Senayan sebetulnya ini nggak sih teh concern nggak menurut Teteh terhadap isu-isu kaum perempuan? Menurut saya perempuan itu tipe yang cukup bisa bersatu ketika kita berbicara lintas fraksi ya, lintas fraksi. Walaupun kepentingan-kepentingan fraksi itu berbeda, tapi kalau kita berbicara tentang perempuan dan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan, kita biasanya bersatu walaupun lintas fraksi. Kayak kemarin undang-undang PPKS lah, itu kan kenceng banget gitu ya. Seperti itu. Tapi memang perjuangannya panjang dan harus konsisten, harus kemudian disuarakan terus. Dan menurut saya kesadaran untuk menyuarakan kepentingan perempuan ini tidak hanya juga harus perempuan, laki-lakinya juga harus menyuarakan. Bukan berarti terus kemudian ya teman urusan AWW nggak sih, AWW hukum lah, laki matu kudu, korban bareng-bareng pengambilan keputusannya. Oleh karena itu kesadaran akan kepentingan perempuan untuk hadir dalam dunia politik dan kemudian perempuan juga memperjuangkan perempuan, kepentingan perempuan itu juga harus ditunjang oleh laki-laki yang juga sadar. Jadi sebenarnya corongnya akan lebih baik kalau laki-laki gitu. Jadi gimana laki itu nguruskan AWW apa geningan gitu. Ada begitu-begitunya gitu menurut saya. Ini Teteh dapil mana aja sih? Dapil saya Kabupaten Kota Sukabumi. Kabupaten dan Kota Sukabumi. Saya nggak heran kenapa kalian semua milih Teh Desi. Hatam betul menjelaskan tugas dan fungsi serta pandangannya. Dan saya rasa ini adalah bentuk ideal politisi perempuan yang dibutuhkan oleh Republik ini, terutama untuk kaum perempuan Teh. Tapi saya juga pengen tanya, pernah nggak sih Teteh ada hambatan gitu ya dengan status single parents ketika turun ke dapil? Mohon maaf ya, kita kalau ngomongin Sukabumi kan termasuk salah satu kota yang religius gitu. Ya. Alhamdulillah sih Allah mudahkan, mungkin karena mereka sudah kenal saya dari kecil. Saya kan TK Borojol gitunya di sana, lahir di sana, TK SD sampai SMA. Sampai SMA di sana karena ayah saya memang pada saat saya SMP menjadi artis gitu ya, ayah saya tidak mengizinkan saya untuk melanjutkan SMA-nya, nggak boleh di Jakarta. Bisi mana pohok yang duit katanya gitu. Jadi tetap SMA harus di Sukabumi gitu. Baru kemudian kuliah karena di Sukabumi kan memang tidak ada perguruan tinggi pada zamannya saya gitu. Jadi mungkin itu yang membuat mereka tetap menjaga kepercayaan karena tahu bagaimana pertumbuhan saya, bagaimana kasar nama Desi itu jelmanan kumaha sih gitu. Jika naon sih gitu. Walaupun udah jadi artis, udah di Jakarta, tapi tumbuh kembang masa remaja di Sukabumi dan mungkin banyak orang yang punya memori tentang Teteh tadi ya. Dan kebanyakan teman-teman sekolah saya memang masih pada di Sukabumi. Yang kerjanya tuh kebanyakan, kecuali kalau yang pada keluar-keluar itu biasanya udah menikah dengan dibawa pajak suaminya kemana-kemana gitu. Nah umumnya sih yang mostly lah semuanya itu masih ada di Sukabumi. Ada yang jadi kepala sekolah, ada yang jadi Pak Kades, karena itu lah ya. Jadi ya dan pasti Teteh adalah bintangnya sekolah kan dulunya. Jadi endorsement mereka ke masyarakat juga kan. Jadi kalau ngomongin soal status saya, mungkin mereka juga paham karena saya tidak pernah menutup-nutupi masalah urusan status sosial saya ya gitu ya. Maksudnya dalam katakanlah janda lah gitu, saya sebagai janda, ya saya harus bangga dengan janda saya, bahwa janda itu tidak menjadi sebuah hal yang dinilai negatif gitu. Tapi justru saya selalu mempresentasikan diri saya itu adalah janda berdaya. Oh iya, janda berdaya. Itu keren banget ya. Janda berdaya. Janda berdaya gitu dalam konteks. Dan mohon maaf, tingkat perceraian di Sukabumi tinggi juga, banyak jakem. Betul. Banyak janda kembang karena masih muda-muda gitu. Nah, oleh karena itu saya selalu bilang bahwa nggak apa-apa jadi janda juga, tapi kudu benar, kudu cerdas, karena kita berhasil karena ilmu. Kita bisa berdaya juga karena kita punya ilmu. Ilmu itu tidak harus selalu dalam konteks formal ya, pendidikan formal. Ilmu kita berbicara begini juga saya cari ilmu dari Salsabila. Ya kan? Kita saling bertukar ilmu. Guru, ya. Kita menyampaikan kepada masyarakat juga, masyarakat akan terinspirasi dengan ilmu apapun yang mereka ambil dan berhikmah sebagai ilmu tuh insya Allah akan diambil. Dan begitu juga saya. Jadi kalau ketemu sama janda-janda kembang itu yang harus kene sekarang tapi gak rilis kene. Umumnya orang nugas sekolahnya kudu tetap gelis gitu kan. Itu kan ilmu juga. Jadi menurut saya konteks janda itu tinggal bagaimana kita bisa menempatkan diri kita. Janda yang seperti apa sih diri kita? Menurut saya tidak harus menjadi janda. Jadi perempuan yang tidak janda pun kalau tidak bisa menghargai dirinya sendiri, insya Allah tidak akan dihargai oleh siapapun. Jadi kembali lagi kepada kita menurut saya. Jadi bukan soal status janda, single atau berpasangan gitu ya? Iya, mau jadi istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Itu mah cuma status menurut saya. Yang penting mah bagaimana dirimu merepresentasikan diri atau mempresentasikan dirimu kepada orang lain, itu yang akan dihargai.
Aduh, luar biasa lah ini. Emang bedanya ngobrol sama perempuan yang sudah berdaya gitu ya. Jadi ikutan berdaya nih saya. Maju terus gitu ya. Tapi bener gak sih bahwa Teh Desi Ratnasari itu termasuk pribadi yang jutek gitu loh, tegas, dan straight to the point. Yes. Apakah itu karena memang secara karakter atau memang ini memang dipersiapkan secara sadar untuk tampil sebagai seorang pimpinan yang memang kita sebagai seorang perempuan kadang kala gitu ya menghadapi stigma, ngerti apa sih atau gampang dipatahkan statementnya, itu gimana? Kalau menurut saya mungkin saya begini tuh karena dari kecil ibu saya kerja di Jakarta, saya lahir tuh ya, ayah saya kerja di Timur Timur. Mereka PNS yang selalu berkeliling lah gitu, dipindahkan, dimutasikan oleh institusi pekerjaannya. Saya dididik oleh nenek saya. Nenek saya super duper galak. Nenek saya tuh orang yang penuh kedisiplinan. Jadi mun belajar kudu ranking, zaman dulu kan ranking penting banget ya. Sampai saya juga tetap tanya sama Teh. Itunya, mun teu ranking teu menang liburan. Iya, gitu, dibahas lagi di forum lebaran. Agree. Dan itu menjadi aib gitu kan. Gitu. Nah, jadi saya sudah terbiasa dengan segala hal yang bersifat kedisiplinan tinggi gitu ya. Terus kemudian core berbicara itu nenek saya membolehkan saya berbicara penuh kejujuran, to the point, tapi dengan kesantunan. Amun bener mah teu kunaon masing kakolot ge, tapi entong nantang gitulah kurang lebih. Nah, mungkin karena itu yang membiasakan saya untuk bisa tampil seperti yang saudaraku lihat saat ini. Dan yang terpenting kalau menurut Teteh mah dulu itu kan Teteh pernahnya orang tua nggak ada kan kita suka pengen perform di sekolah, nah hanya indung bapana batur mah datang orang mantep. Saya mengeluh gitu sama nenek saya marahnya, hei kudu bersyukur cenah, maneh teh boga indung bapa nu gawe neangan biaya jang hirup maneh jeung adi-adi maneh, tong nuntut. Jadi kamu justru yang harus berpikir apa yang bisa kamu berikan dengan pengorbanan yang orang tua kamu berikan. Jangan nuntut kudu datangnya, kudu neangan duit, kudu datang. Geus bae, saha we nu datang, cenah yang penting mah aya, cenah gitu keluarga. Nah, itu adalah prestasi yang harus kamu tunjukkan kepada orang tuamu yang sebagai feedback apresiasi terhadap orang tua. Mohon maaf ya kalau misalnya kita sekarang masuk kepada isu-isu anak-anak milenial sekarang kan malah sebetulnya tuntutan terbesar dilakukan kepada orang tua. Soal mental health yang soal masa lalu dan sebagainya gitu, inner child dan lain sebagainya. Tapi dari pola pendidikan Teh Desi memang terlihat betul dari kecil diminta dan mandiri, siap untuk mandiri dan bertanggung jawab, bahkan diutamakan pembuktian dan apresiasi tadi ya. Betul. Dan yang terpenting menurut saya sih, nenek saya tuh gini, ketika saya gagal, kan malu ya, saya gagal dalam perkawinan tuh saya malu banget. Nenek saya bilang gini, hei kalau malu, kamunya malu terus main cedel tuh terus merenungi gitu, terus mau bangkitnya gimana? Justru kamu harus jadi contoh buat adik. Saya kan anak paling tua. Dengan kegagalan kamu, bagaimana kamu harus menjadi contoh yang terbaik supaya kegagalan itu jadi pelajaran buat adik-adik kamu dan adik-adik kamu tidak gagal. Jadi bukannya ngerakeun, bukan era, gitu. Udah ditunjukkan adik-adik matong gitu. Jadi ya tetap berbangga dengan kegagalan, bahwa itu menjadi pelajaran penting dalam kehidupan. Jadi Kepo People, Desi Ratnasari yang kita lihat hari ini adalah seorang ibu, seorang perempuan yang tumbuh dari keluarga yang paham betul bagaimana pendidikan akan mensupport seorang perempuan untuk berdaya dan bagaimana rasa tanggung jawab yang ditanamkan dari kecil bisa menjadikan Bu Teh Desi hari ini yang sukses duduk di parlemen. Alhamdulillah, Allah mudahkan. Luar biasa. Dan bahkan keberhasilan politik Teh Desi sendiri itu adalah bentuk support dan saran daripada keluarga sendiri. Betul. Bukan yang ditentang, bukan yang kemudian juga datang dari diri sendiri, tapi referensi dan rekomendasi bahwa kapasitas Teh Desi dianggap mampu untuk bermanfaat bagi masyarakat. Betul. Kemudian turunlah di politik. Restu orang tua tuh penting, karena pasti mereka tuh akan ngedoain kita. Allah mudahkan jadinya gitu. Walaupun ada tantangan ya. Karena saya pernah waktu masuk pertama kali dunia entertainment, cara kerjanya super duper berbeda dengan dunia politik. Saya masuk rumah sakit 2 minggu hanya karena gastritis dan vertigo. Melihat dunia yang capaian mana sih Teh? Dunia artis atau dunia politik? Capek hatinya dunia politik. Mohon maaf teman-teman. Tapi gajinya banyakan mana Teh? Gajinya banyakan artis. Oh, banyakan artis? Iya. Masa sih Teh? Kalau menurut saya banyakan artis. Mohon maaf ya, saya kemarin liburan aja kan saya dari artis kan syuting lah. Gitu. Perilihan jangan asking Teh. Oh gitu. Ya, kalau kita berbicara soal jadi misunderstanding ya kalau misalnya kita menganggap bahwa setiap politisi adalah orang kaya. Politisi yang memiliki latar belakang sebagai orang kaya memang sudah brojolnya kaya, ya memang tetap akan jadi orang kaya.
Dan salah juga kalau misalnya ada nyari kekayaan dalam politik. Ada juga yang Ada bisa juga. nyari kekayaan. Balik lagi kalau menurut saya mah. Dan Desi nggak mau milih jalan itu. Capek saya pengen tidur nyenyak. Itu dia, tidur nyenyak. Ini banyak quote banget ini ya. DKK, disiplin, komitmen, konsisten, perempuan berdaya, janda berdaya, dan kemudian tidur tenang dalam dunia politik. Artinya tidak ikut campur dalam dunia politik yang kotor ya. Iya. Positioning itu dipastikan sejak awal. Kalau menurut saya sih, kalau mau berbicara soal kotor, tidak harus selalu dalam dunia politik. Di seluruh dunia manapun, di area kerja manapun, tidak harus selalu menjadi legislator. Ada kok yang kotor. Karena syaitonnya banyak di mana-mana. Jadi misunderstanding bahwa semua yang turun ke politik itu adalah orang yang kotor, orang yang mau korupsi, orang yang pasti tidak benar, dan dunia politik itu adalah dunia yang menyeramkan itu nggak? Di dunia lain juga banyak, cuman exposure-nya aja yang di dunia politik kesannya jadinya karena kita ngomongin itu adalah uang kita nyorot banget gitu ya. Betul. Oke. Teh, ini ngomongin di segmen terakhir ini kita tahu bahwa konsentrasi TDC terhadap kaum perempuan gitu ya, terutama juga kesadaran diri sebagai perempuan itu kita harus berdaya sehingga kita bisa berhasil gitu. Teteh sudah paham itu secara keilmuan, dalam disertasi, dalam bidang-bidang akademis, termasuk juga sudah mampu mengimplementasikan. Jadi bisa jadi salah satu referensi bagi kita. Nah, kepahaman ini dan posisi Teteh di parlemen yang sangat strategis sebagai perwakilan kaum perempuan Indonesia, saya pengen tanya gimana sih pandangan Teteh untuk persiapan Republik ini memberikan apresiasi terbaik untuk tokoh perempuan bernama Inggit Garnasi? Menurut saya, perempuan yang berkontribusi terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa kita dari zaman dulu bahkan sampai sekarang penting untuk kita apresiasi. Kenapa penting? Karena ini adalah bagian daripada historis kehidupan kita, sejarah yang harus dikenal oleh generasi penerus bangsa, bahwa ada juga tokoh-tokoh perempuan yang memang ikut serta berkontribusi di dalam perjuangan bangsa kita untuk bisa menjadi seperti sekarang. Nah, tinggal bagaimana kacamata-kacamatanya yang kita pakai. Kadang-kadang kita pakai kacamata baca, kadang-kadang pakai mikroskopnya yang kecil sampai kudu ditinggali pisan gitu ya, sampai kok kayaknya ada titik noktah 1, 2, kayaknya nggak boleh deh, ini kebanyakan nih noktahnya. Untuk apa sih kita harus melakukan judgement atau penilaian yang begitu detail? Kenapa kita berkutat kepada penilaian-penilaian yang kemudian menghilangkan beragam kebaikan yang sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh perempuan gitu. Jadi jangan fokus terhadap 1-2 titik, tapi kita melupakan titik-titik yang sudah tergambar sebagai sebuah kontribusi baik bagi bangsa kita. Nah, jadi mendingan kita fokus ke gambar yang besarnya saja. Dan Teteh punya kesepakatan tentang bahwa Bu Inggit Garnasi layak untuk kita sematkan pahlawan nasional. Menurut saya, beliau berkontribusi terhadap perjuangannya Pak Soekarno ya. Apapun yang dilakukan oleh Pak Soekarno on that time gitu, pada masa itu, Bu Inggit ini menurut saya memiliki kontribusi mental, kontribusi support material, yes, dan juga ya mungkin tidak semua orang banyak tahu dan tidak banyak diekspos. Menurut saya penting juga, apalagi ini kita di tanah Sunda ya, tanah Parahyangan, penting untuk menyuarakan hal ini juga kita sebagai perempuan. Dewi Sartika, kita tahu konteks emansipasinya juga beliau malah membuka akses untuk pendidikan perempuan dengan sekolah keutamaan istrinya itu gitu. Jadi Bu Inggit apalagi gitu menurut saya orang yang hebatnya seorang laki-laki itu pasti ada perempuan di belakangnya, bersamai dan atau berada di belakang. Mau siapapun konteks perempuannya ya, menurut saya ya. Itu dia tadi, fokusnya mau yang mana sih? Fokus kebaikannya atau fokus titik-titiknya ini gitu menurut saya. Jadi kita fokus ke kebaikannya. Peran Bu Inggit Garnasi memang seharusnya sudah nggak diragukan sih Teh, kalau kami dari KNPI Jawa Barat begitu ya, dan semoga juga disepakati secara konsensus oleh seluruh masyarakat Indonesia nasional begitu, terutama para politisi di Senayan, karena memang langkah untuk mengusung Bu Inggit Garnasi sebagai pahlawan nasional sudah dilakukan sejak 2008. Kita sudah 2 kali
kali di 2008 dan di 2012 memang ada sedikit banyak hambatan begitu ya, dan itu memang dalam konteks politik gitu. Kami ingin menitipkan juga nih pada Teh Desi dan teman-teman politisi perempuan di Senayan yang memang adalah kaum perempuan. Saya rasa kita memang punya 30% keterwakilan perempuan, tapi melawan dominasi majority laki-laki di sana yang mungkin tidak punya konsentrasi terhadap konteks Bu Inggit Garnasi sebagai pahlawan nasional ini, kami berharap disuarakan juga di sana. Penting menurut saya kita perempuan-perempuan khususnya dari Jawa Barat ya, kemudian untuk berpikir satu visi misi, satu kacamata yang kita pakai, sehingga nanti yang suaranya juga sama. Gitu. Jadi jangan pakai kacamata yang berbeda, karena nanti kalau kacamatanya berbeda, judgement yang akan muncul juga menjadi tidak sekufu, menjadi tidak satu visi misi. Jadi duduk bersama seperti lewat ini ya, podcast ini kita menyamakan visi misi. Apa sesungguhnya yang menjadi urgensi, kita memberikan apresiasi yang tinggi kepada beliau sebagai kontributor bagi perjuangan bangsa kita dan kontributor juga dalam memotivasi Pak Soekarno dan perempuan untuk kemudian juga bisa menunjukkan lah perempuan juga jadi bagian untuk kemerdekaan dan kebaikan bagi bangsa Indonesia. Betul Teh. Jadi kalau dari kami sih kemarin tanggal 17 Februari kan sebetulnya itu adalah haulnya Bu Inggit, hari lahirnya Bu Inggit, dan kebetulan juga ditentukan oleh Pak Ridwan Kamil selaku gubernur melalui tim ad hoc untuk mempersiapkan Bu Inggit sebagai pahlawan nasional. Itu kita bikin seminar pertama kemarin untuk pertama kalinya sejak 2008 dan 2012 karena dapat sinyal dari Pak Hasto soal restu Bu Megawati, kita buat seminar di Sapoheman, dan memang begitu banyak instrumen yang membuktikan bahwa jika Insinyur Soekarno saat itu tidak didampingi oleh Inggit Garnasi, selesailah sudah perjuangannya. Karena kan dalam rekaman sejarah juga sudah berapa kali mau putus asa dan sebagainya gitu ya. Dan saran dari Teh Desi tadi ada konsensus perempuan, khususnya politisi perempuan di Jawa Barat. Betul. Karena gini, tadi balik lagi ya. Ngomongin saya deh, punten. Orang mau lihat saya sebagai jandanya atau orang mau melihat saya apa yang sudah saya lakukan dalam konteks legislasi. Misalnya itu kacamata yang dipakai. Kalau orang mau ngomongin soal jandanya, ya awas Pek, Desi sorangan, kayak bisi, goreng, semuanya yang dilihat gitu. Tidak pernah ada sesuatu yang baik akhirnya gitu ya. Apakah orang akan kemudian kita alihkan deskripsi tentang diri saya itu tentang apa hal yang sudah saya lakukan untuk keluarga saya dalam membesarkan anak saya, apa yang sudah saya lakukan selama 2 periode ini. Alhamdulillah saya sudah menghasilkan bersama teman-teman di Komisi 10 Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi. Apakah itu yang mau dilihat gitu? Iya. Jadi begitu banyak perspektif yang bisa kita pilih, alternatifnya mau yang mana nih, yang positif atau yang negatif. Yang negatif akan ada, yang positif akan ada. Sepasang lah manusia melihatnya. Semua manusia itu pasti ada ketidaksempurnaan. Ada kesalahan, ada ketidakbaikan, ada dot-dotnya lah. Tidak wajar atau manusia mah begitu. Tinggal bagaimana? Apa sih hak kita untuk ngejudge orang? Iya, benar. Ya, apakah kita juga sudah lebih baik? Kan belum tentu. Betul. Jadi kayak People, kenapa saya dan Teh Desi membahas tentang soal kedewasaan kita memilih alternatif perspektif mana yang mau kita pilih berkaitan dengan Bu Inggit Garnasi. Memang ada sedikit diskusi ya Teh yang berkaitan dengan bagaimana ketika itu Bung Karno mengambil Bu Inggit atau Bu Inggit dianggap mengambil Bung Karno gitu. Dalam perspektif itu, Kepo People, bisakah kita melihat bahwa ketika itu ada suatu rekonsiliasi khusus begitu ya antara Bung Karno dengan istrinya, dan bahkan sampai memohon izin kepada mertuanya, kemudian ketika meminang Inggit Garnasi juga memohon izin kepada suaminya Pak Hasan dan sebagainya. Jadi konteks kedewasaan ini kalau kita imajinasikan ke masa itu, dan kita memang tidak bisa hadir di sana, tapi setidaknya sejarah merekam dengan banyak saksi dan dokumen bahwa itu dilakukan dengan kesadaran, kerelaan, dan juga terbuka gitu ya Teh. Menurut saya yang penting gini loh. Kenapa kita harus menjudge bahwa itu adalah suatu hal yang salah dan benar? Toh mereka sudah melakukan hal itu dan aman-aman saja. Apa hak kita di masa sekarang kita bilang bahwa itu adalah hal yang salah? Gitu loh menurut saya. Menurut saya ya, ini saya pribadi loh, mohon maaf lahir dan batin. Jadi menurut saya hak apa kita juga menjudge bahwa nggak boleh karena ini loh. Coba nanti jadi begini loh gitu. Kan enggak juga, kita nggak punya hak untuk melakukan hal itu gitu. Menurut saya
seberapa dewasa juga kita bisa menilai bahwa ini adalah sesuatu hal yang menjadi haknya Pak Karno dengan Bu Inggit dan keluarganya pada saat itu. Kemudian hal ini menjadi sebuah perkawinan yang terjadi tapi kemudian juga memberikan kontribusi yang besar dalam perjuangannya Pak Soekarno. Kenapa kita tidak melihat hal itu? Menurut saya ya. Terutama ketika kita belajar dari Bu Inggit merelakan Bung Karno ya, menjelang masuk ke istana dan menunjukkan sikap perempuan anti poligami. Itu juga kan sebetulnya referensi integritas atau prinsip seorang perempuan juga ya. Konteks pribadi menurut saya harus juga dipisahkan dari konteks publik ya menurut saya. Maksudnya bukan juga kita memisahkan. Udah tetap aja dong konteks publik dan kontribusi publik itu kan juga ada kaitannya dengan karakter gitu. Tapi menurut saya sih nggak tahu ya, mungkin karena saya diajarin oleh nenek saya bahwa walaupun itu orang yang tidak sekolah sekalipun, ilmunya benar, ya harus diambil. Kamu harus hargain. Betul. Walaupun itu dari musuhmu sekalipun, tapi ternyata ilmunya baik dan benar, ya kamu juga harus ambil gitu. Jadi saya diajarin untuk tidak melihat siapa, apa jabatannya, tapi yang terpenting dia bagaimana gitu. Tapi yang terpenting kalau memang ilmunya benar, hal itu juga dilakukan dengan benar, ya ambillah itu sebagai sebuah kebenaran dan kebaikan. Jadi substansinya seorang manusia itu dari perbuatannya ya Teh. Yes. Dan kadang-kala memang pilihan-pilihan pribadi seseorang ya ada benar ada salahnya. Saya nggak pernah tahu loh hidup saya besok gimana. Saya tiba-tiba ditakdirkan Allah tetap sendiri, atau bahkan saya mungkin bisa jadi punya suami gitu ya. Tapi lagi ada deket sama siapa gitu nggak sih? Ada sih. Masa jomblo terus sih, aneh banget. Pokoknya itu impossible lah ya kita membayangkan Teh Desi Ratnasari tidak ada yang mendekati gitu. Kan nggak mungkin gitu loh perempuan dengan sesuatu yang saya pernah bertanya nih, waktu itu di podcastnya akang-akang saya yang dari para jurnalis senior. Kang, kalau saya ditakdirkan oleh Allah dan saya dilamar jadi istri kedua atau istri ketiga, kumaha? Pertanyaan yang sama untuk dirimu. Termasuk kenapa saya bisa melihat konteks Inggit Garnasy dan Bung Karno adalah sesuatu yang mapan dan tidak salah karena ada etape-etape yang perlu kita hormati. Dan bagi saya ketika etape itu tidak mencederai dengan kebohongan atau cheating, tapi kita mulai dengan percakapan, komitmen, keterbukaan dan dialog gitu ya, keterlibatan orang-orang yang memang layak untuk masuk dalam urusan itu. Saya pikir itu adalah sebuah keputusan dewasa dengan konsekuensi masing-masing, karena bukan berarti menjadi the only one wife juga tanpa konsekuensi. Jadi, betul. Kalau Teh Desi nanya pertanyaan itu terhadap aku untuk memvalidasi jawaban Teh Desi, aku akan jawab go Teh kalau selamanya cinta. Jadi menurut saya konteksnya kembali lagi, apapun yang menjadi pilihan kita ataupun orang lain, kita tidak punya hak untuk menjudge bahwa dia benar dan salah dengan pilihannya, bahwa dia yang poligami tidak perlu diumbar, yang tidak poligami tidak perlu mencela yang poligami, selesai. Yang penting dalam konteks poligami atau tidak poligami jangan ada KDRT, gitu aja nggak sih? Soalnya dibahagiain gitu ya, semuanya kan yang jadi hak dan kewajiban dijalankan. Dijalankan. Oke, luar biasa loh ini podcast dengan narasumber perempuan yang saya sendiri nggak mau nyudahin sebetulnya karena terlalu seru obrolannya dan kalian wajib banget nonton Kepo People. Ini pertanyaan terakhir Teh. Siapa sih yang akan diusung oleh PAN di Pilgub Jawa Barat? Jangan-jangan Teh Desi Ratnasari ini. Jujur saya dapat tugas untuk melakukan hal itu, tapi saya pribadi tentu fokus utama saya adalah untuk memenangkan kursi legislatif kembali di dapil saya, untuk mempertahankan kursi itu supaya tetap PAN-nya aman. Jadi maksudnya Teh Desi menolak tawaran PAN untuk turun sebagai calon gubernur yang diusung PAN? Enggak sih, nolak mah enggak, cuman ya Tum siap kan gitunya. PAN sebagai kader mah kudu gitunya. Tapi tentu kan tahapannya adalah saya harus mempertahankan kursi saya juga harus menambah kursi di provinsi sebagai ketua DPW sehingga PAN memiliki bargaining position yang lebih baik untuk maju di pilkada. Tapi Teh ini aku menawarkan diri ya, seandainya Teteh turun jadi gubernur Jawa Barat yang diusung PAN, saya siap jadi relawan. Saya mau gubernur Jawa Barat ke depan itu adalah perempuan yang prospeknya seperti Teh Desi. Ya Allah, ini cerewet killnya Judasnya cerewet, astagfirullahaladzim. Bayangin ya, koruptor kalau misalnya ketemu Teh Desi itu mah bukan cuma ditangkap KPK, dijewer dulu baru ditangkap. Sebelum ditangkap bisa dijewer dulu nanti gitu kan. Itu kan fungsi dari pencegahan gitu. Betul. Semoga dengan adanya kepemimpinan perempuan sih saya berharap Indonesia ke depan lebih balance memasukkan intuisi, perhatian, welas asih dalam model-model kepemimpinan dan pembuatan kebijakan. Agree. Dan yang terpenting adalah perempuannya mau membuat dirinya berdaya. Oke, wow, luar biasa. Karena kalau kesempatan sudah ada tapi perempuannya tidak memberdayakan dirinya, insya Allah kesempatan itu hanya lewat saja.
Oh, aku merinding banget loh. Terus makasih ya udah Sami, mohon maaf lahir dan batin. Mohon Kalau ada maaf kata-kata yang juga kurang berkenan. berbagai kekurangan yang ada dalam persiapan podcast ini. Ajib, Tadi amin. datang tadi kita belum siap. Apa? Makasih sekali lagi Sami, nuhun. Kepo People. Ini adalah episode di mana kalian bisa menikmati keberhasilan dari seorang perempuan yang diraih dengan pencapaian pendidikan yang mapan, pendampingan orang tua yang juga well educated tadi kalau dari cerita-ceritanya. Advice daripada orang tua sangat berpengaruh terhadap pola pikir, karakter, dan pilihan-pilihan hidup seorang Desi Ratnasari. Dan bagi kalian calon orang tua, mari belajar daripada orang tua kita. Dan kita yang masih jadi anak-anak, jangan banyak menuntut orang tua. Karena ternyata keberdayaan seorang anak juga sangat amat ditentukan oleh anak itu sendiri dan lingkungan keluarganya. Dan tentu saja bagi Anda calon politisi perempuan, jangan takut masuk ke gelanggang. Meskipun hari ini majority masih banyak politisi laki-laki, tapi ternyata perempuan berdaya punya kursi dan punya cara untuk masuk ke gelanggang politik. Sampai ketemu di episode selanjutnya, menolak keliru, jawab kegelisah diri, dan bedah pikiran bersama kami di Misunderstanding di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Iya, terima kasih.